Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana sih sejarah ataupun biografi dari Abu Yusuf serta pemikiran-pemikiran apa saja yang dia cetuskan dalam ekonomi Islam serta karya-karya apa saja yang ada ataupun yang dibuat oleh Abu Yusuf. Di sini saya nggak sendirian, ditemani oleh teman saya yang sangat pintar dalam berdebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Mas Nusantoro. Seperti yang Mas Heru katakan tadi, bahwa tujuan pembuatan video ini untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai biografi dari Abu Yusuf dan kontribusinya terhadap ekonomi melalui pemikirannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai biografi dari Abu Yusuf. Memiliki nama lengkap Yakub Ibnu Ibrahim Al-Ansari, atau yang sering kita kenal ataupun sangat familiar namanya itu Abu Yusuf. Lahir pada 731 Masehi atau 113 Hijriah di Kufah, Irak. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan sangat kental dengan agama. Dalam pendiriannya, dalam pendidikannya, beliau memiliki guru yang sangat berpengaruh, yaitu Imam Abu Hanifah, selaku pendiri mazhab Hanafi yang sampai saat ini masih ada lah di sana bagi orang-orang yang memeluknya gitu. Dan juga dia memiliki beberapa ilmu yang dikuasai, di antaranya itu ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu usul fikih, dan ada ilmu lainnya dari ulama-ulama. Dalam karirnya, Abu Yusuf diangkat menjadi Qadi al-Quddah atau kepala hakim oleh Khalifah Harun al-Rashid pada masa era Abbasiyah, menjadikannya salah satu qadi ataupun kepala hakim pertama yang memegang jabatan ini dalam Islam. Dalam karyanya, Abu Yusuf banyak sekali menulis karya-karyanya. Namun ada dua karya yang sangat fundamental ataupun sangat-sangat terkenal. Di antaranya yang pertama yaitu ada kitab Al-Kharaj, yang mana dalam kitab ini menjelaskan tentang keuangan negara dan administrasi publik, yang mana kitab ini ditulis atas permintaan langsung dari Khalifah Harun al-Rashid. Yang kedua yaitu kitab Al-Khotar, yang mana di sini isinya yaitu tentang hadis-hadis ya, tentang hadis-hadis dan hukum-hukum dasar Hanafi. Abu Yusuf pun meninggal dunia ataupun wafat pada tahun 798 Masehi atau 180 Hijriah di Baghdad. Dia pun dikenal sebagai ulama besar ataupun ulama yang sangat berpengaruh dalam perannya dalam hukum Islam, dalam qadi, dalam perekonomian. Sampai sekarang pun Abu Yusuf ini masih sangat dikenal oleh banyak orang. Setelah tadi kita membahas atau selesai mendengarkan mengenai biografi dari Abu Yusuf, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pemikirannya dalam ekonomi. Pemikiran Abu Yusuf dalam ekonomi yang pertama itu adalah membangun fasilitas publik. Dia menyarankan kepada negara untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, maupun bendungan. Dengan pembangunan tadi, itu bisa menambah pemasukan negara, pertumbuhan ekonomi, dan juga mensejahterakan rakyat. Tetapi di sini beliau lebih menegaskan kembali bahwa dalam membangun infrastruktur, beliau menyarankan agar pemerintah menggunakan dananya sendiri tanpa membebani masyarakat, sehingga itu bisa bermanfaat bagi perekonomian dalam jangka panjang. Pemikiran yang kedua yaitu adalah pemanfaatan dari lahan yang tidak produktif. Maksudnya di sini adalah bahwa
Abu Yusuf itu menyarankan kepada negara, pada daulah Abbasiyah untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif atau yang tidak memiliki pemilik untuk diserahkan nanti kepada orang yang mampu mengelolanya dengan memungut pajak atau biaya sewa. Nah, dalam hal ini diyakini bahwa bisa menambah pemasukan dari segi pajak dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjadi pemasukan baru bagi pemerintah yang semulanya tidak ada. Di samping itu juga Abu Yusuf menekankan kepada pemerintah Daulah Abbasiyah untuk memilih pejabat-pejabat yang berintegritas, jujur dan amanah dalam memangku kebijakan ekonomi dan juga administrasi. Dengan dipilihnya pejabat itu, bukan saja dalam administrasi itu saja, tetapi juga mendapat rasa kepercayaan dari masyarakat. Sehingga di sini rakyat dan negara itu tidak merasa rugi. Dan pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf yang terakhir itu adalah pemanfaatan sumber daya alam. Beliau berpendapat bahwa negara itu harus menjamin pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan umum. Di mana di sini semua orang itu memiliki akses untuk sumber daya, semua kalangan tidak terkecuali. Dengan adanya hal ini, diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga produktivitas ekonomi. Kesimpulannya adalah bahwa Abu Yusuf itu sendiri tidak hanya seorang ulama yang masyhur di bidang agama, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi melalui pemikirannya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.